Oke, karena apa namanya? Ini baru ada masukan direkam, jadi Ustadz ulang lagi direkam ya. Baik, yang pertama, jurnalnya ini kamu harus, download dulu. Kalau sudah di-download, lalu di-print ya, di-print seperti yang Ustadz sudah print hari ini. Ini karena baru di-record, jadinya Ustadz ulang, supaya nanti yang nggak lihat bisa tahu. Oke, setelah sudah apa namanya, sudah di-print, tadi Ustadz bilang kenapa harus di-print, karena lebih mudah mengisinya ketika, apa namanya, nanti mengisinya secara harian. Karena kalau misalnya tidak di-print melalui HP saja, itu nanti kalau kamu mau ngisinya lagi buka HP, mau ngisinya lagi buka HP. Nanti giliran HP-nya nggak ketemu dicarinya atau laptopnya lagi lowbat, males ngisinya. Nah, kalau udah dicetak begini, kamu tinggal ambil, tinggal checklist atau tinggal isi. Oke, yang pertama yang Ustadz ingin sampaikan ialah, sungguh Ustadz share screen juga ya. Nah, ini covernya setelah sudah kamu sudah kamu print, kamu tulis di sini, kamu tulis di sini pada hari ini. Nah, hari ini hari apa? Misalnya kamu ini tergantung kamu ngisinya kapan ya. Misalnya kamu ngisinya hari ini, misalnya sekarang hari Selasa. Pada hari ini hari Selasa, tanggal misalnya 13 April. Selasa 13 April 2021. Sayanya ini diisi namanya masing-masing. Ya, sayanya diisi nama masing-masing. Oke, Ustadz isi aja deh biar apa namanya? Sekalian praktek gitu ya. Pada hari ini yang 2021 boleh singkat jadi 21 doang nggak sih? boleh. Kalau tanggal-tanggal itu nggak apa-apa disingkat. Pada hari ini Selasa 13 April 21 gitu ya, boleh. Saya misalnya di sini karena Ustadz yang ngisi ya, Aji Sang Haji ya. Nama lengkap ya, kalau bisa nama lengkap. Saya Aji Sang Haji, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan Ramadan tahun ini serta mencapai target-target Ramadan saya. Jadi ini semacam ikhtiar kamu, apa namanya, ikrar ya, ikrar kamu atau apa namanya, pengakuan kamu bahwa kamu siap untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan Ramadan tahun ini. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Oke, jadi tulis nama ini dan tanggalnya. Kalau sudah, lihat yang bawahnya, yaitu tanda tangan. Di sini kamu tanda tangan. Tanda tangan kamu ya bebas ya, tanda tangannya gimana aja. Misalnya Ibrahim, I doang, atau tulisan sambung. Biasanya kalau anak-anak yang baru tanda tangan itu, tanda tangannya dia adalah tulisan sambung namanya dia. Contoh, misalnya Ibrahim misalnya ya, ini karena pakai mouse nggak enak banget ya. Ustaz itu Atau Zahid. misalnya nggak gitu, misalnya gini. Udah dicambang. Iya, misalnya gini ya, contoh aja ini tanda tangan. Atau cuman Z doang, Zahid. Z. Z doang. Gitu boleh juga. Aja. Jika menemukan jurnal ini, tolong hubungi saya nah ini nomor handphone kamu atau nomor handphone Umi kamu ya. Jadi khawatirnya kamu lagi bawa. Udah tahu nomor Ya kan bisa dilihat di HP kamu sayangku, pintar. Khawatirnya kamu lagi. Kalau pakai nomor itu gimana, Ustaz? Nomor yang di WA itu? Boleh. Pokoknya nomor kamu atau nomor ibu kamu atau kakak kamu atau siapa kamu ya. Yang penting kalau menemukan HP buku ini, tolong di misalnya nomornya Ustadz 0895 2154 7706. Ini supaya khawatir kamu lagi bawa bukunya ke masjid misalnya. Nah, terus kamu lupa, astagfirullahaladzim, pas sudah sampai rumah ingat, astagfirullah. Oh iya, bukunya ketinggalan di masjid. Nah, nanti orang yang menemukan buku ini terus baca kan, pasti dibaca sama dia. Oh, ini buku siapa ya? Oh, ada namanya, nama Faiz. Oh, ini dia nomor HP-nya. Oke, aku hubungi. Halo Faiz, tadi bukunya ketinggalan di masjid. Oh iya, alhamdulillah ketemu deh bukunya gitu ya. Oke, itu yang pertama ya. Masih gampang. Lalu yang kedua, di sini di halaman ketiga ya, di halaman ketiga itu ada targetku Ramadan. Ya, ini yang di halaman 3 ini. Targetku Ramadan 2021 1442 Hijriah. Di sini tuliskan target pribadi kamu pada bulan Ramadan ini. Misalnya kamu targetnya, misalnya nih ya, ini kalau ini
Tidak harus misalnya puasa 30 hari atau sholat 5 waktu. Tapi kalau mau ditulis itu juga boleh. Tapi misalnya ada yang punya target sendiri-sendiri. Misalnya, oke Ustadz, selama bulan puasa ini aku mau bantuin umi aku setiap hari Jumat atau setiap hari atau setiap hari Minggu. Nah, itu boleh. Atau misalnya aku mau bangun pagi lebih awal. Misalnya jam 3 untuk bangunin apa namanya umi. Ustadz, Ana pernah bangun jam setengah 1. Iya, kalau itu setengah 1 masih lama ya sahurnya. Karena nanti khawatirnya kalau kamu sahur jam 1, nanti jam 5 udah lapar lagi ya. Makanya sunahnya itu kita mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya, kalau bisa sahur jam 4 kan subuhnya setengah 5. Ustadz, itu Ana juga bangun jam 1 malam, Ustadz. Jam 1 malam, iya. Ya. Kalau jam 1 malam nanti khawatirnya kamu sahur terus tidur lagi, nanti jam 6 udah lapar lagi. Ya khawatirnya ya, walaupun insya Allah enggak. Oke, lanjut ya. Terus yang ke apa namanya? Yang selanjutnya ini diisi sebanyak-banyaknya target kamu selama 1 bulan Ramadan ini. Misalnya apa namanya? Khatam Quran 3 kali misalnya. Khatam Quran 3 kali atau khatam Quran 5 kali. Nah, itu boleh ditulis. Yang penting target yang menurut kamu bisa capai, harus bisa capai di bulan Ramadan ini. Ya. Atau misalnya sholat taraweh setiap malam di masjid, insya Allah gitu ya. Itu juga boleh. Kan banyak corona, Ustaz. Ya misalnya yang sudah ngerasa kan, kalau kata pemerintah kalau misalnya di bulan di zona yang kuning sama hijau boleh sholat sholatnya di masjid asal dengan protokol kesehatan. Kalau zona merah nggak boleh, Ustaz. Kalau zona merah nggak boleh, masih belum boleh di rumah aja. Atau kalau apa, Kil? Malam mana terawih tapi nggak jaga jarak, Ustaz. Jaga jarak. Ya yang penting kamu kalau emang nggak jaga jarak berarti pakai masker dan jangan bersentuhan gitu aja. Itu proteksi diri kita masing-masing ya. Sedekat apapun kamu, kalau misalnya kamu emang protokol kesehatan kamu udah taati, insya Allah enggak ya. Oke ya, di sini kalau ini yang target pribadi masing-masing, terserah mau isinya apa. Misalnya kalau tadi Ustadz targetnya Ustadz khatam Quran 3 kali misalnya ya. Terus ada lagi misalnya membantu ibu setiap hari. Terus misalnya nih ada yang benar-benar detail, mencuci piring setelah misalnya sahur atau berbuka. Setelah berbuka. Nah, gitu itu boleh juga. Mencuci piring setelah berbuka itu juga target pribadi masing-masing, boleh ditulis ya. Atau misalnya lagi sebentar. Apalagi ya yang kira-kira bukan berhubungannya dengan ini. Misalnya misalnya bersedekah gitu. Misalnya bersedekah setiap hari Jumat. Itu boleh ya, walaupun enggak setiap. buat masjid. Masya Allah ya. Misalnya bersedekah setiap Jumat atau setiap hari, lebih bagus ya setiap hari. Tapi misalnya enggak pun enggak apa-apa. Yang penting kita ada target gitu ya, bersedekah setiap Jumat atau apa. Pokoknya ini sesuai yang kamu ingin lakukan deh. Kamu mau lakukan selama Ramadan ini kamu mau ngapain aja. Yang pasti itu adalah hal yang baik, tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya misalnya main game selama puasa dari subuh sampai maghrib. Astagfirullahaladzim. Nanti udah hanya matanya itu ya bengkak ya. Tiap hari kamu dari pagi sampai malam main game. Nah, itu yang ada matanya bengkak. Ya, pokoknya intinya ini target-target yang baik yang kamu rasa kamu bisa melakukannya. Oke, yang selanjutnya di halaman berikutnya, di sini targetku yang Ramadan yang terkait dengan ibadah. Kalau tadi kan lebih ke yang hari-harian, ya kayak bantu Umi, bantu Abi. Nah, itu kalau ini lebih kepada target ibadah kamu. Contohnya, misalnya di sini puasa pasti wajib ya semua. Tapi walaupun tadi ada yang sakit, ya nggak apa-apa. Yang penting kita pasang niat dulu.
Ya, pasang niat. Misalnya puasanya kamu, misalnya Rakil target kamu Ramadan ini kamu puasa berapa hari? Full atau setengah atau seberapa? Ustaz, full. Full. Masya Allah ya. Berarti tulis puasa 30 hari. Nah, insya Allah ya. Sholat fardu 5 kali atau 5 waktu ya. Misalnya 5 waktu. Kalau mau ditambah misalnya 5 waktu di masjid. Nah, misalnya itu juga boleh. Tapi kalau misalnya 5 waktu aja juga pun boleh. Nggak bisa, Ustaz, di masjid, Ustaz. Iya, misalnya ya. Kalau misalnya enggak pun juga enggak apa-apa. Misalnya sholat fardu 5 waktu, tepat waktu misalnya. Pokoknya kita maksimalkan apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan tepat waktu. Masa Nggak bisa, Ustaz, waktu sholat subuh aja diundur jam 5. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Oke, yang baru gabung nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Nanti share. Ini Ustadz sudah record. Nanti Ustadz akan share di Drive supaya kamu bisa lihat lagi. Terus sholat tarawih, misalnya sholat tarawih setiap malam, insya Allah ya, setiap malam. Ini target, namanya juga target ya. Sholat rawatib, misalnya setiap waktu-waktu sholat rawatib, gitu ya. Setiap. Anak nggak usah. Iya, misalnya sebelum subuh, lalu sebelum dan sesudah zuhur, sebelum asar, lalu sesudah maghrib, dan sebelum dan sesudah maghrib. Apa? Kalau misalkan enggak, itu salah satunya itu nanti misalnya enggak ya, tapi sebaiknya maksimalkan lah ya. Tapi kalau misalnya enggak, minimal sekali. Misalnya minimal sekali. Misalnya minimal sekali. Sholat rawatibnya misalnya sholat apa yang paling ini? Atau misalnya sebelum isya. Nah, biasanya sebelum isya tuh ada apa? Misalnya kalau di ini, ya udah 1 kali aja setiap hari. Misalnya sebelum isya. Misalnya 1 kali doang itu dalam 1 hari sebelum isya. Nah, itu kan juga termasuk 1 kali. Nah, atau kalau misalnya semuanya di setiap waktu rawatib juga itu lebih baik. Apa? Sebelum subuh kan lebih baik, Ustaz. Iya, misalnya kan Ustaz, misalnya dia sebelum subuh masih ngantuk. Tapi kalau sebelum subuh anak selalu, Ustaz. Nah, Masya Allah itu juga termasuk. Ya berarti sebelum subuh ya. Orang yang sholat sunnah sebelum subuh, insya Allah diberikan kemudahan ya sama Allah ya. Gitu ya. Bagaikan apa? Dunia dan seisinya. Gitu ya. Kamu bayangin kamu dapat kebaikan dunia dan seisinya gitu ya. Dengan cara kamu sholat sunnah sebelum subuh. Masya Allah ya. Siapa yang nggak mau dapat itu? Nah ini ya sebelum subuh setiap hari. Ini target, nggak apa-apa ya. Oke, itu sholat duha. Ya, sholat duha misalnya setiap hari, sholat tahajud setiap malam, atau misalnya setiap malam ganjil. Misalnya malam ini tahajud, malam besoknya enggak. Terus tilawah. Tilawah misalnya setiap hari berapa ayat atau berapa halaman kamu baca Quran. Tiap hari minimal misalnya 5 halaman. 5 halaman tiap hari. Atau target-target yang kamu bisa capai. Misalnya minimal banget ya. Minimal banget. 2 halaman tiap hari. Masa iya kamu nggak bisa gitu ya 2 halaman. Atau yang lebih bagus lagi supaya kejar 1 juz dalam satu bulan itu 2 halaman tiap habis sholat atau sebelum sholat ya. Salah satu. Misalnya habis subuh 2 halaman, habis zuhur 2 halaman, habis asar 2 halaman, habis maghrib 2 halaman, dan habis isya 2 halaman. Insya Allah kalau kamu rutin, itu bisa kamu sampai selesai Ramadan, kamu khatam 1 kali. Gitu ya. Terus aku mau nanya. Apa, Ham? Baca Umi itu termasuk membaca Al-Quran. Iya, baca Umi juga termasuk juga ya tilawah ya. Ya, baca Umi misalnya 10 halaman tiap hari. Masya Allah ya, bagus itu ya. Itu kan termasuk dengan kita memperbaiki bacaan kita. Umi itu kan tujuannya adalah memperbaiki bacaan Quran kita. Gitu ya, misalnya panjang pendeknya. Waalaikumsalam, wes. Ustaz, hari ini puasa full. Masya Allah, alhamdulillah, insya Allah ya. Tapi kan sekarang belum maghrib, jadi insya Allah. Puasa sampai maghrib, Ustaz. Iya. Anak puasa sampai maghrib. Soalnya
Tahun kemarin anak full, Ustaz. sampai Tahun kemarin anak full. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga yang baik-baik dipertahankan, yang kurang baik ditinggalkan, yang belum sempurna ditingkatkan. Oke ya, jadi itu ya. Jadi ini diisi semua ya. Infak misalnya setiap hari Jumat atau setiap hari, terserah kamu ya. Zikir pagi, insya Allah setiap pagi gitu ya. Zikir petang, insya Allah setiap petang. Atau misalnya kalau kamu khawatir nggak bisa setiap hari, insya Allah setiap 2 hari sekali gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa ya, bareng sama Umi atau sama abinya gitu ya. Kalau anak mah setiap Insya Allah hari juga, Nggak gitu, pernah, Ustaz. Ustaz. walaupun ini targetnya buat apa namanya buat anak-anak, tapi ini juga bisa dipakai untuk target orang tua. Contohnya siapa? Ustadz Aji. Ustadz Aji juga insya Allah mengisi ini terkait dengan target-target pasanya atau target-target Nah, madonya Ustaz, Ustadz Aji nanti gitu itu ya. bisa zikir pagi. Mana sama dong, zikir Ustaz? petang. Bisa. Yang Ya petang. bukan masalah Ustadz bisa, tapi siapapun bisa melakukannya ya. Dan Iya. istighfar, misalnya istighfar setiap setelah sholat atau setiap apa. Terus Ya, itu pasti kosong apa, lah. Ustaz? Kosong ya, kalau kosong nggak usah di. Nah, yang sebelah kanan ini diisi ketika nanti di akhir bulan Ramadan. Misalnya target kamu awalnya kamu pasang puasa 30 hari. Ternyata pas hari ke-30 kamu puasa dan full. Berarti kamu checklist. Ya. Sholat fardu. Apa namanya? Kamu pasang target setiap waktu. Ternyata sampai akhir Ramadan kamu melakukan itu. Checklist. Kalau misalnya nggak sesuai, misalnya puasa kamu 30 hari kamu targetnya, tapi ternyata kamu puasanya ada bolong batal 5 hari, misalnya batalnya 5 hari, berarti di sini kamu tulis 25, gitu ya, 25. Ustaz, Sesuai dengan jumlah yang kamu, 25 apa, Ustaz? sesuai Ustaz, jumlah Diisi, Ustaz. puasa kamu. Ini Selasa, Rabu, Kamis. Ustaz, Apa? Ustaz. Apa wes? Senin. Tapi ini semuanya, Ustaz, Apa? semuanya bakal dapat. Semuanya dapat, iya, semuanya dapat, betul. Tapi Anda belum dapat. Ada di grup sayang, nanti kamu bisa download ya. Bisa download di grup, nanti kalau sudah Tapi Anda nggak punya HP, Ustaz. Anda nggak punya. Iya, kalau nggak punya HP bisa minta tolong sama Ustazah Antum Nur. Zoom-nya pakai apa? Iya, itu pakai laptop. Nah, udah ya, kita lanjut ya. Kalau yang ini, kalau tadi kan ini targetnya target bulanan, 1 bulan penuh ya. 1 bulan penuh. Kalau ini lebih ke harian. Misalnya sekarang hari Selasa nih. Hari Selasa kamu isi buat hari ini dan besok ya. Buat hari ini dan besok. Untuk yang pertama kali tulis targetnya hari ini dan besok. Contohnya hari Selasa. Kamu targetnya kamu hari ini mau ngapain sih? Gitu ya. Misalnya contoh. Misalnya hari ini target yang kamu mau lakukan adalah misalnya menemani adik belajar atau mengaji. Menemani adik mengaji misalnya. Ya, itu boleh. Menemani adik mengaji. Hari ini kamu mau, pokoknya aku hari ini mau nemenin adik mengaji. Atau hari ini ada misalnya abi kamu mau bebersih rumah. Berarti target kamu, oke, hari ini aku akan bantu abi berberes rumah. Atau misalnya berberes rumahnya besok. Berarti kamu tulis, oke, besok hari Rabu aku akan bantu abi beberes rumah. Misalnya gitu. Atau misalnya besok uminya, nih misalnya nih udah deket-deket Lebaran itu uminya biasanya ada yang suka bikin kue. Oke, besok insya Allah karena Umi besok mau bikin kue, aku targetnya besok mau bantu Umi bikin kue. Misalnya gitu. Bantu. Apa? Selesainya kapan? Selesainya kapan? Selesainya kalau udah Ramadannya udah selesai, sayang. Ya, selesainya. Aduh, Ya, masih 1 bulan lagi. Anak nggak bisa ini nentuin hari ini tujuannya apa? Ya hari ini ya kamu misalnya dari pagi nih, kamu mau ngapain ya? Oke, main aku HP. jangan yang main HP dong. Misalnya main HP-nya yang diisi dengan kebaikan. Contohnya misalnya HP itu kan ada Kalau Anda mah aplikasi. nggak ngaji sama ngaji. Misalnya hari ini Uwais mau ngaji atau mau baca Quran Kalau surat sama kayak full puasa terus gitu boleh nggak, Ustaz? puasa full. Ya itu boleh, tapi lebih baiknya ada
ada kegiatan yang kamu lakukan selain puasa ya. Kalau puasa itu kan wajib ya. Ini yang lebih kepada perbuatan. Misalnya mau cuci piring atau mau beresin, nih yang lebih gampang nih ya. Ini paling gampang banget. Ini yang paling gampang. Membereskan tempat tidur. Nah, itu paling gampang. Contoh misalnya hari ini aku targetnya besok mau setelah bangun tidur aku mau beresin kamar. Nah, itu bagus. Beresin kamar gitu. Terserah Apalagi kamu, kalau apa aja. ngaji di bulan puasa ya Ustaz. Iya. Senin. Terserah mau Kalau itu bebas ya. sebentar. Apa saja yang ingin kamu lakukan di hari itu. Minimal satu ya, minimal satu. Kalau banyak diisinya itu lebih baik. Itu mau di checklist. Nah, kalau misalnya namanya juga plan ya. Misalnya plan hari ini buat besok plannya. Hari Rabu kamu udah tulis nih, padahal sekarang masih Selasa. Terus hari Rabu kamu di hari Selasa itu kamu tulis hari Rabunya aku mau bantu Abi berberes rumah. Ternyata pas sudah hari Rabu kamu lakuin itu. Bantu Abi berberes rumah. Maka kalau sudah kamu lakuin, betul tadi ada yang bilang di checklist kalau bisa melakukannya. Terus ternyata misalnya hari ini udah ada target menemani adik mengaji. Terus kamu lakuin di checklist. Harus Gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini pokoknya target harian ya supaya kamu semangat mengisi bulan Ramadannya. Nah, ini sampai hari pokoknya sampai selesai ya. Sampai selesai 30 hari. Ya. Jangan lupa di apa namanya di checklist kalau udah. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Gitu terus ya. Apaan sih Ustaz? Quotes itu kayak semacam apa namanya? Kata-kata yang kamu mau apa namanya? Tuliskan gitu. Misalnya kamu quotes-nya, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa ya, enggak usah diisi juga enggak apa-apa. Misalnya quotes-nya semangat untuk terus berbagi kepada orang lain. Boleh. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, enggak usah diisi ya kalau bingung. Quotes ini. Nah, ini yang harus kamu isi setiap hari ya di checklist ya. Ini contohnya. Ini kan ada dari Ramadan checklist amal harian puasa. Ini hari pertama nih. Pokoknya yang hari pertama diisinya di kolom ini semua. Di kolom yang di satu ini semua ke bawah ya. Diisi apa di checklist semua. Misalnya puasanya hari ini kamu full. Iya, nggak apa-apa. Misalnya puasanya hari ini kamu full ya. Hari ini kamu puasanya full sampai maghrib. Berarti kamu checklist hari ini di sini. Di tanggal satunya. Terus kamu sholat fardunya 5 waktu. Berarti kamu di checklist. Sholat tarawih enggak hari ini? Checklist kalau sholat. Sholat rawatib enggak? Kalau misalnya enggak sholat rawatib atau enggak puasa berarti disilang. Sholat duha enggak? Berarti disilang. Sholat tahajud enggak? Misalnya enggak, berarti disilang. Tilawah enggak hari ini? Berarti di checklist kalau tilawah. Kalau enggak berarti disilang. Baca apa namanya? Menghafal Quran enggak gitu ya. Kamu ngafal pokoknya minimal sehari misalnya minimal 1 ayat atau 2 ayat. Itu misalnya dihafal berarti kamu checklist. Murojaah enggak? Kalau iya di checklist. Infak enggak? Misalnya iya. Zikir pagi enggak? Checklist. Zikir petang enggak? Checklist. Istighfar enggak? Nah, itu kan Istighfar. belum bisa zikir petang, Ustaz. Ya misalnya ini kita isinya seolah-olah udah maghrib. Kalau misalnya belum atau misalnya enggak, berarti jangan diisi dulu sampai harinya sudah selesai ya. Terus termasuk di sini nih ya. Menghindari musik atau film. Nah, misalnya kamu hari itu target, pokoknya aku nggak mau dengerin musik. Itu juga termasuk target yang bagus gitu ya. Menggosip nggak, misalnya ngomongin orang atau ngomongin film atau ngomongin apa gitu juga nggak boleh. Menolong orang tua. Iya, terus silaturahmi misalnya enggak ya, berarti checklist atau disilang gitu ya, misalnya enggak. Berdakwah atau nasihat, minimal nasihat kepada adik ya atau kepada kakak misalnya Ada masih nggak minum kan mama? Tadi puasa full ya. kayak gitu ya.
Terus juga menghindari obrolan sia-sia. Ini ngomongin yang sia-sia. Misalnya ngomongin film, ngomongin game, ngomongin apa namanya sinetron, ngomongin kartun, itu kan semuanya sia-sia ya. Nah, itu misalnya kamu lakukan, kamu checklist. Terus menghindari musik dan mengurangi main medsos. Medsos kayak TikTok, Instagram, YouTube. Nah, ini kalau kamu kurangi, Game Ustaz, game. ya termasuk game. Ya, termasuk game. Ya, kalau kamu kurangi misalnya Nggak bisa tadinya, Ustaz, kalau kayak gitu. tadinya seharinya main gamenya misalnya ya 1 jam misalnya, terus kamu kurangi jadi 30 menit. Nah, itu juga termasuk hal yang baik loh. Karena kamu Kalau sudah 4 bisa. jam Astagfirullah. Kalau sehari 1 jam, sehari 4 jam, kasihan mata kamu ya. selalu dikasih Apalagi gitu 24 jam karena Ustaz. Ramadan jadinya harus baca Quran dulu, terus sekolah dulu baru boleh. Apalagi Iya, yang ini penting Ustaz. dikurangi. Ustaz, Apa? Ustaz, Apa? Karena siapa juga yang mau main TikTok, Ustaz? Anak Iya, aja nggak makanya. berani main TikTok. Bagus ya kalau yang yang nggak berani bagus. Ustaz Tapi kalau yang apalagi berani main berarti dia bentak. 24 jam Ustaz. Enzo tadi gambarin itu foto tadi Terkenal. foto itu Bayangan. film. Iya, jangan ya. Oke. Ini sampai 30 hari. Ya, di sini yang halaman pertama sampai hari ke-13 di checklistnya. Nanti hari Apalagi itunya 24 jam Ustaz. kalau 24 jam itu termasuk orang yang bodoh ya. Ustadz bilang bodoh. Karena dia punya waktu 24 jam dia gunakan untuk main game seharian. Itu termasuk orang yang rugi dan orang yang bodoh Ustadz bilang. Ya, Ustadz berani bilang itu orang bodoh. Tapi kalau misalnya hanya sebatas hiburan, misalnya 5 menit, 10 menit itu boleh, atau maksimal 1 jam itu udah paling bagusnya. Tapi Atau kalau enggak lebih dari sampai itu Ustaz. Setengah 10 ya. Nah, ini one day one ayah, ini kalau kamu mau isi juga boleh, kalau misalnya pun enggak juga enggak apa-apa, tapi lebih baik diisi. Maksudnya apa Ustadz? Misalnya ini kamu hari ini Ngelek baca Ustaz. ngelek ya, yang mudah-mudahan enggak ngelek lagi. Ini one day one ayat maksudnya kamu memaknai setiap ayat dalam Al-Quran. Contohnya, misalnya hari ini kamu mau tahu artinya atau kisahnya atau sejarahnya surat An-Nas misalnya. Surat An-Nas ayat pertama. Misalnya di sini kamu tulis surat An-Nas ayat pertama. Misalnya sebentar saya tulis ya. An-Nas. Terus nggak usah banyak-banyak, 1 ayat saja ya. Misalnya ayat 1. Ya, ayat 1. Terus tanggalnya hari ini, tanggal 13 bulan 4. Ya, 1304 gitu aja ya. Nah, intisarinya maksudnya di surat An-Nas ayat 1 itu apa sih gitu ya. Ya. Misalnya di surat An-Nas ayat 1 itu isinya tentang apa? Ya, misalnya intisarinya adalah meminta pertolongan hanya kepada Allah gitu ya. Hanya pada Allah. Udah gitu aja cukup 1 hari. Ya, jadi kamu maknai setiap ayat dalam Al-Quran itu. Tapi anak surat-surat kalau sholat tuh pasti cuma Allah sama teman. Nah, sebaiknya jangan. Sholat itu adalah waktu yang paling baik menurut Ustadz ya. Ustadz tuh ngerasain banget sholat itu adalah waktu yang paling baik untuk memurojaah hafalan kamu. Karena kalau kamu bacanya setiap sholat itu cuman kulhu sama kul auzu, hafalan kamu yang sudah kamu hafal itu nanti kapan murojaahnya? Syukur-syukur kamu setiap pagi murojaah gitu ya. Tapi sebenarnya waktu yang paling baik menurut Ustadz adalah ketika kamu sholat gitu ya. Jadi kamu murojaah, misalnya kamu hari ini hafal surat Al-Ghoshiyah. Berarti ayat rakaat pertama kamu baca surat Al-Ghoshiyah gitu ya. Ustadz biasanya untuk memantapkan hafalan Ustadz baca ketika sholat gitu ya. Karena itu bisa membantu, sangat membantu gitu ya. Sangat membantu untuk murojaah. Kayak gitu ya. Ini setiap harinya diisi minimal 1 ayat saja. 1 ayat saja. Tentang apa sih? Kamu baca ya. Kamu baca dengan niat kamu mau memahami arti dari ayat tersebut gitu ya. Bukan karena yang penting diisi gitu. Nah, itu enggak, sebaiknya jangan. Tapi niatkan kamu pengen tahu sih apa sih cerita ataupun makna di balik ayat tersebut. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kalau sudah di sini diisi ya, ini juga harian.
diisi atau Kalau misalnya yang kayak apa namanya yang panjang gitu sih. yang panjang, misalnya kalau misalnya panjang ya cukup 1 ayat saja, yang di sini targetnya 1 ayat saja, gitu ya. Walaupun misalnya ayatnya panjang, di situ maknanya apa sih, gitu. Nah itu kamu tulis. Al-Bayyinah Ustaz ayat terakhir Ustaz. Al-Bayyinah, ya itu juga boleh gitu ya. Misalnya apa namanya, Al-Bayyinah ayat terakhir gimana bunyinya? Apa Ustaz? Aduh. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya kan? Itu ya. Itu pertama. Ayat terakhir Ustaz, bukan ayat awal. Iya, aku tuh kan ini mah. Iya kayak gitu ya. Kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'dihumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullah. Nah, Ustaz kok bacanya cepet sekali? ya itu kan udah hafal ya. Kalau misalnya belum hafal, bacanya lambat gitu ya. Apa? Jadi tinggal anaba. Oh ya, yang terakhir jaza. Iya. Bukan saya. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Misalnya itu. Ya, kamu anzalnahu fi lailatul qadar. misalnya itu ya. Misalnya Al-Qadar, kamu lailatul qadar. iya, Masya Allah. Ya, misalnya kamu hari ini mau mentadaburi surat Al-Qadar ayat pertama gitu ya. Ada apa sih di ayat pertama itu? Boleh tanya sama orang tuanya, Mi, ini kisahnya tentang apa ya? Isinya itu tentang apa ya ayat ini? Kayak gitu. Terus misalnya lakum dinukum waliyadin, misalnya tentang apa namanya? Beragama atau beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, tidak mencampuri urusan agama orang lain gitu ya. Walaupun kita sama non muslim itu bertetangga atau bersahabat, tapi tidak baik untuk mengganggunya. Ustaz, itu pelajaran apa Ustaz? Ini nggak ada pelajarannya ya. Hari ini kita nggak belajar sampai besok. Ini belajar tentang jurnal Ramadan. Oke, jadi sampai situ saja ya. Di sini sampai 30 hari, tiap harinya minimal 1 ayat saja. Ustadz mintanya 1 ayat saja ya. Nah, kalau sudah, nanti kamu tinggal mengisinya saja setiap hari. Nah, ini ada beberapa tips Ramadan yang kamu bisa baca. Yang pertama ada berniat untuk puasa sejak malam hari, terus mengakhirkan sahur. Yang tadi Ustadz bilang ya, kenapa baiknya jangan jam 1 sahurnya, nanti khawatirnya jam 5 atau jam 6-nya udah lapar lagi. Nah, kalau tadi sahurnya diakhirkan, nah untuk berbukanya lawannya yaitu disegerakan. Jadi kalau maghrib baru Allahu Akbar, berarti kan langsung alhamdulillah baca bismillah, terus minum air putih atau kurma atau apa gitu ya. Lalu baru minum kurma. baru baca doa berbuka. Baru makannya. Baca doa berbuka dulu. Sahabat zoma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Gitu ya. Terus juga kalau sudah nanti jangan lupa sholat tarawih. Apa? Anak nggak hafal bismillah aja boleh nggak? Iya, bismillah. Ya, baiknya dihafalkan, itu gampang loh. Cuma beberapa kalimat saja. Sahabat zoma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Udah itu doang. Ya, berarti Ibrahim targetnya nih, ini saya kasih target buat Ibrahim. Ibrahim targetnya hari ini dan besok hafalkan hafalkan bacaan setelah berbuka puasa, doa setelah berbuka puasa. Itu target buat Ibrahim ya. Misalnya, Ustadz sehari belum hafal, oke 2 hari. 2 hari belum hafal, oh berarti 3 hari. Nah, yang belum hafal berarti boleh dijadikan target menghafalkan doa berbuka puasa. Kayak gitu ya. Dah, itu saja anak-anak soleh. Sampai Paling sini. sehari juga udah hafal. Ya, alhamdulillah kalau misalnya sehari langsung hafal. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak sebelum
Ustadz akhiri. Ustadz Ana belum Tidak. selesai. Ustadz Ana belum Tidak ada, selesai. Ana baru di print. Ya nggak apa-apa. Tidak ada, Ustadz terima kasih, bantu Ustaz. Ibu Ana sapu mengepel Ustadz. Boleh juga. Ustadz Ana belum selesai yang tadi. Iya boleh. Ustadz, Apa? liburnya sampai hari apa, Ustadz? Ana mau selesaiin juz 29 Ustadz. Masya Allah bagus ya. Assalamualaikum. Nah, itu ya. Liburnya sampai hari besok. besok masih libur. Jadi hari Kamis kamu masuk. Nah jadwalnya Aduh, Ustadz sekalian ya. Ustadz Sekalian maksudnya. Ustadz mau jelasin jadwalnya ya. Ini juga Ustadz lupa share di kelas 2 Assalamualaikum Ustaz. Ali. Waalaikumsalam Kinan. Ya nggak apa-apa Kinan nanti apa namanya rekamannya Ustadz akan kirimkan ya. Jadi tadi penjelasannya Ustadz sudah rekam, nanti Ustadz akan share gitu ya, Ustadz akan share. Nah terkait jadwal nih ya, yang tadi juga Ustadz mau jelaskan. Nih, Ustadz bukain dulu sebentar. Ini alhamdulillah ya Ramadan itu membawa berkah, tapi buat anak-anak tuh jadi berkah. Tapi kalau buat ustadz-ustadznya apa namanya jadwal berkurang ini, jadi kita harus semangat lagi ngajarnya karena dikurangi jadwalnya ataupun pelajarannya. Nih Ustadz bukakan ya sebentar. Habis ini baru deh kita pas banget nih. Kita dari jam 11 tahu-tahu udah jam 12. Nanti sholat zuhur deh. Coba tadi kita mulainya pas jam 4 ya atau jam 5. Nanti pas udah selesai kita berbuka. Waduh, Iya. anak ngantuk biasanya kalau subuh-subuh. Maksudnya jam 5 sore bukan jam 5 subuh. Oh, nanti jam 5 tiba-tiba sore udah ya Allah. Allahu Akbar. Nanti tiba-tiba Allahu Akbar buka deh. Oke, di sini udah kelihatan belum jadwalnya? Sudah. Oke, ini jadwal kelas selama bulan Ramadan. Untuk kelas 2 Usman, kamu bisa lihat di kolom 2 Usman ini. Ke bawah ini semua pelajaran kelas 2 Usman dari hari Senin sampai Jumat. Kelas 2 Ali yang sebelah sini, satu kolom ini dari Senin sampai Jumat juga. Nah, tadi Ustadz bilang semuanya dikurangi karena kita yang pertama yang Ustadz ingin sampaikan selama bulan Ramadan. Ini info yang menurut Ustadz baik buat kamu ya. Mudah-mudahan baik buat kamu. Selama bulan Ramadan, kamu masuknya jam 8. Ya. Biasanya kan setengah 8, jam 7.30. Nah, selama Ramadan itu jam 8. Ya, selama jam 8. Selama Ramadan jam 8 mulainya. Dan diawali dengan halakoh Quran. Mulai langsung ke halakoh Quran ya, mulai langsung ke halakoh Quran dan alhamdulillahnya selama bulan Ramadan pun Al-Qur'an jam Al-Qur'an tidak dikurangi sedikit pun. Ya, kamu bisa lihat di setiap harinya di sini jam 8 sampai jam 9.30 selama 1 jam 30 menit kamu belajar Quran di halakohnya masing-masing. Tidak dikurangi sama sekali. Itu nanti tematik diundur setengah jam nggak Ustaz? 15 menit. Enggak, no. Karena ini aja udah dipotong banyak. Astagfirullahaladzim. Kalau diundur juga. Nah, setelah sudah ini, kamu ada istirahat 15 menit. Mungkin kamu mau sholat duha atau mau baca mau nambah hafalan lagi itu boleh selama 15 menit. Yang penting 15 menit ini jangan kamu gunakan untuk minum atau makan karena batal ya. Oke, kalau sudah kembali lagi ke Zoom, yaitu di jam 9.45 untuk kelas 2 Usman itu ada pelajaran adab. Cuma Ustadz bilang ya, cuma 45 menit. Tematik juga cuma 45 menit. Dan tematik ini Ustadz sedih deh lihatnya. Jadi tematik itu 1 minggu cuma 1 jam saja. Loh, kamu bisa lihat. Cuman 1 jam saja, yaitu kalau di kelas 2 Ali. Mana Ustadz Ana mau lihat? Ini di kelas 2 Ali itu setiap hari Senin jam pertama saja. Ya, jam pertama saja itu tematik selama 45 Udah di menit. kelas 2 Usman apa? Nah, kelas 2 Usman tematiknya ada di hari Rabu. Ya, di hari Rabu jam pertama selama 45 menit. Tapi, ya ini tapinya. Tapi karena cuma 1 jam, maka nanti kamu jangan kaget atau jangan merasa gimana-gimana ketika nanti Ustadz akan kasih tugas berupa misalnya rangkuman ataupun
latihan soal supaya nanti tetap walaupun 1 jam itu kamu ada pengetahuan yang kamu dapatkan gitu ya. Misalnya di luar jam ini ya, misalnya tematik di kelas 2 Ali hari Senin, tapi nanti di hari Selasa Ustadz kasih tugas. Nah, itu kamu jangan merasa keberatan ya, karena dan tugasnya juga tidak akan memberatkan. Kayak gitu ya, supaya nanti tetap Gampang Ustadz tugasnya. iya gampang-gampang. Saat nanti ada hari Kamis ada tulis sambung kan Ustaz? Insya Allah. Hari Kamis nggak ada Mau pelajaran. dikerjain pas buka nggak? Boleh dikerjain pas buka, boleh. Yes. doang kan, Baik- ada tugas. Baiknya katanya. pas puasa. Kenapa nunggu harus berbuka? Sedangkan nanti habis buka itu kamu bisa banyak ibadah yang kamu lakukan. Contohnya itu kalau udah malam itu waktunya mepet. Habis buka kamu misalnya sholat maghrib, terus murojaah, terus sholat isya, tarawih, udah kamu ngantuk tidur, nggak ada waktu. Mendingan waktu puasa, ya. Tapi kalau memang strategi kamu habis buka pun nggak Waktu apa-apa. buat itu sholat apa tuh witab apa namanya Ustadz? Rawatib, Iya lawatib kenapa? itu habis sholat Rawatib. sholat Kalau sholat rawatib itu ada yang habis sebelum sholat fardu, ada yang sesudah sholat fardu, atau ada yang dua-duanya sebelum dan sesudah. Contohnya sebelum sholat subuh. Nah setelahnya nggak ada lagi sholat rawatib, ya nggak ada lagi sholat rawatib. Terus sebelum dan sesudah zuhur, terus sebelum asar, terus sesudah maghrib, dan sebelum dan sesudah maghrib kayak gitu ya. Mudah-mudahan Ustadz nggak salah. Kalau Ustadz salah, Ustadz Sesudah minta maaf maghrib dan kepada Allah. sebelum dan Sesudah maghrib. sesudah isya dong. Ya Ustaz ngomongnya maghrib. Tadi Ustadz bilangnya sebelum dan sesudah isya. Maghrib. Ya, kalau emang ternyata maghrib ya Ustadz minta maaf. Nanti kita lihat di rekamannya ya. Ini Ustadz udah rekam. Ceritanya ini ada rekamannya, replaynya ya, ada replaynya. Kalau di sepak bola misalnya gol terus ternyata nggak ada Emang pelanggaran. Ustaz nyalain bisa dilihat. mikrofonnya Ustaz? Mudah-mudahan nyalain. Biasanya kalau ini, Kalau nggak disetting nyala ya nggak ada suaranya Ustaz. kalau misalnya suaranya Ustadz kedengeran kamu, insya Allah kedengeran juga di di zoom-nya ya, di rekamannya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Oh iya kan Ustadz udah nyalain itunya belum apa speakernya itu. Soalnya nanti kalau gak dinyalain soalnya nanti kan ada peringatan nanti dikasih tauin kalau speakernya ke mute. Oh gitu, ya udah. Ya tapi kan setahu Ustadz pernah rekaman juga waktu ngerekam Zoom itu yang penting kamu kedengaran suara, lalu yang mendengarkan juga kedengaran suara, kita juga bisa ngedengar suara kita, itu insya Allah kerekam ya, insya Allah kerekam. Oke, itu ya untuk jadwal. Jadi selama bulan puasa mulainya jam 8, Al-Qur'annya sampai 9.30, setiap pelajaran cuman 1 jam pelajaran, masing-masing 1 jam pelajaran 45 menit, dan selesainya jam 11:30. Selesainya jam 11:30 alias jam 11.30. Dong Ustaz. Iya, 11.30. Setiap harinya selesainya jam 11.30, enggak jam 1 lagi ya. Enggak jam 1 lagi. Nah, ini insya Allah nanti Ustadz share di grup kelas 2 Ali, di kelas 2 Usman sudah di-share sama Ustadz Andi. Baik, ada lagi yang mau tanya gak? Nanti itu dong Ustadz, nanti kalau jam 1 lagi atau jam 2 lagi nanti kecapean belum deh makan. Iya, makanya. Ya mudah-mudahan enggak ya. Kalau kita udah niatkan untuk puasa. Anak hari ini puasa Ustadz. Iya, insya Allah sampai maghrib ya. Anak hari Mana enggak, saya aja. Oke ya, yang pertama nanti jangan lupa yang tadi ininya yang udah dapat ini di-download. Kalau punya printer di print. Kalau di dekat rumahnya ada toko printer, di print. Kalaupun nggak ada ya berarti sementara belum ketemu tukang printernya, kamu boleh pakai atau catat di HP-nya masing-masing. Tapi baiknya nanti di print ya, segera di print. Kayak gitu. Baik, ada yang mau ditanya lagi nggak? Karena di sini udah jam 11.52. Enggak Ustaz. Tidak Ustadz. Cara-cara Ustaz. Tidak Ustadz.